Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 23 Juni 2023, Pekan Biasa ke-11. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11, ayat 18, ayat 21b sampai 30, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 6, ayat 19 sampai 23. Rasul Paulus berada di tengah jemaatnya di Korintus. Ada banyak pengalaman yang dia hadapi. Pengalaman yang satu ini Paulus ungkapkan dalam bacaan pertama hari ini. Paulus akhirnya melihat keaslian jemaat di Korintus dan banyak orang yang ada di sana. Apa itu? Mereka bermegah-megah atas segala sesuatu yang ada pada mereka dan yang sifatnya sangat duniawi. Paulus sesungguhnya melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di Korintus, juga termasuk jemaatnya. Dia malah mengatakan dia juga bisa berbangga seperti mereka. Berbangga karena hal-hal yang duniawi. Bahkan Paulus men-sharekan dia lebih hebat dari orang-orang itu. Apa yang mereka banggakan atau alasan kebanggaan mereka juga dimiliki oleh Paulus, dan Paulus juga bisa berbangga dengan alasan yang sama. Tetapi ada satu hal yang tidak ada pada mereka, dan kalau Paulus misalnya berbangga karena itu, dan orang-orang itu, jemaat di Korintus atau orang-orang yang ada di Korintus tidak bisa berbangga dengan alasan yang sama seperti yang Paulus miliki. Apa itu? Paulus masih bisa berbangga, dan itu yang khusus untuk dia, yang khas padanya, yakni selain semua kebanggaan yang sama seperti atau alasan kebanggaan yang sama seperti orang-orang itu, dia masih memberi kesempatan, dia masih mengisi kesempatan dengan memperhatikan jemaat. Orang-orang yang membanggakan diri tadi tidak punya kesempatan untuk melayani orang lain. Jadi mereka berbangga karena apa yang ada pada mereka. Dan alasan kebanggaan mereka dimiliki oleh Paulus. Dan karena itu Paulus boleh berbangga seperti mereka. Tetapi ketika Paulus masih memiliki sebuah kelebihan yang tidak ada pada mereka yang menjadi alasan untuk berbangga, yakni dia masih melayani umat. Dan itu tidak ada pada orang-orang yang membanggakan diri tadi. Saudari dan saudara yang terkasih, sesungguhnya apa yang mau dikatakan dalam bacaan pertama ini? Paulus sebenarnya mau menegaskan bahwa sebenarnya kebanggaan dengan alasan yang sangat duniawi tidak perlu. Orang harus berbangga karena tidak pertama-tama karena apa yang ada pada dirinya, tetapi orang harus berbangga bahwa dirinya masih bisa berguna untuk orang lain. Orang harus berbangga karena ia diberi kesempatan untuk bisa melayani orang lain. Sekalipun dalam pelayanan kepada orang lain masih ada sekian banyak hal yang merupakan kelemahan. Dan karena itu Paulus juga menegaskan bagian terakhir di bacaan pertama hari ini. Seharusnya kalau dia mau berbangga, dia berbangga atas kelemahan-kelemahannya. Saudari dan saudara yang terkasih, kebanggaan sebagai sebuah motivasi
masih oke lah. Tetapi kebanggaan yang hanya dilandasi oleh sesuatu yang sifatnya duniawi, rupanya kita perlu hati-hati. Karena memang apa yang sifatnya duniawi yang ada pada kita sesungguhnya bukan datang dari kita. Itu semua kita terima dari yang lain. Dan kalau kita telusuri lebih dalam dan lebih jauh, yang kita terima dan yang ada pada kita, yang sifatnya duniawi itu juga berasal dari Tuhan sendiri. Dan karena itu seharusnya atau kita tidak punya alasan untuk membanggakan diri dan membanggakan atas apa yang ada pada kita. Seakan-akan semuanya itu datang dari kita. Karena kalau kita jujur, apa yang kita terima itu datang dari yang lain. Kalau bukan sesama kita, pada akhirnya segala sesuatu datangnya dari Allah. Yang membuat kita merasa berbangga, itu semua datangnya dari Allah. Oleh karena itu, akan lebih hebat lagi, akan lebih mulia kalau kita bisa berbangga dan berbangga karena kita masih bisa melayani Tuhan dalam diri sesama kita. Seperti Paulus, lebih baik dia berbangga karena masih ada hal yang menjadi kelebihannya, hal yang plus dari Paulus yang tidak ada pada orang-orang lain di Korintus adalah dia masih beri kesempatan, dia masih punya waktu untuk melayani sesama. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita punya pemahaman yang seperti ini, maka kita selalu beri kesempatan bagi diri kita. Kita selalu menciptakan kesempatan bagi diri kita untuk bisa melayani orang lain. Ada banyak hal yang menjadi alasan bagi kita untuk membanggakan diri. Tetapi pada umumnya itu sifatnya sangat pribadi. Tetapi ketika orang misalnya berbangga karena dia masih bisa melayani orang banyak, masih punya kesempatan untuk melayani orang banyak, itu tidak semua orang punya. Tidak semua orang bisa. Seharusnya kebanggaan atau alasan yang menjadi kebanggaan kita, yang membuat kita bangga adalah hal-hal yang seperti itu. Bahwa kita masih bisa beri kesempatan, meluangkan kesempatan untuk melayani orang lain. Dan itu harus menjadi alasan bagi kita untuk boleh berbangga. Karena itu, kalau kita diberi kesempatan untuk melayani orang lain, entah sebagai apa saja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, atau dengan jabatan gerejani misalnya sebagai ketua lingkungan, korwil, atau apa saja, kita mesti mau menggunakan kesempatan itu karena hal yang ada pada kita, kesempatan untuk melayani orang lain, bisa ada pada kita, tetapi belum tentu ada pada orang lain. Jadi kalau kita bisa melayani orang lain, itu adalah nilai plus yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan kita, yang tentu tidak mungkin menjadi kebanggaan orang lain dengan alasan itu. Karena orang lain tidak punya kesempatan untuk itu, bahkan tidak mau. Saudari dan saudara yang terkasih. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para muridnya dan kita sekalian apa yang Yesus katakan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ini kata-kata Yesus. Dan kata-kata Yesus ini diungkapkan oleh Yesus menurut bacaan Injil hari ini dalam konteks apa yang terlebih dahulu dia katakan tentang satu hal lain, yakni janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Jadi kata-kata Yesus tadi diucapkan oleh Yesus dalam konteks itu.
dalam konteks harta. Kita tahu mata itu fungsinya untuk melihat, untuk memandang. Maka ketika pandangan kita, pemikiran kita, penglihatan kita, pemahaman kita tentang harta itu keliru, maka hancurlah kita. Ada orang-orang yang menganggap harta adalah segala-galanya. Bahkan orang menggantungkan hidupnya pada harta itu. Ini kekeliruan pandangan, kekeliruan mindset, kekeliruan pemahaman. Yang dalam bahasa Injil hari ini, kalau ada pemahaman seperti itu, bahwa harta adalah segala-galanya dan orang menggantungkan kehidupannya, keselamatannya pada harta itu diungkapkan dengan mata yang buta, yang salah memandang, yang salah melihat, yang salah mengerti tentang harta. Harta adalah sarana, dia bukan tujuan. Harta memang penting untuk kehidupan manusia, tapi bukan yang terpenting. Karena itu, jangan pernah mengumpulkan harta duniawi. Karena harta duniawi kalau dikumpulkan, dan itu kita kumpulkan di dunia ini, ngengat bisa makan atau hancur karena ngengat, dan pencuri bisa mengambilnya. Karena itu, Yesus menganjurkan, Yesus mengharapkan supaya menempatkan pemahaman yang benar tentang harta. Yakni, harta kita butuhkan, tetapi harta bukanlah segala-galanya bagi kita. Allah harus menjadi segala-galanya bagi kita. Hal yang surgawi, hal yang ilahi harus menjadi segala-galanya bagi kita. Dan karena itu, di dunia ini kita mesti mengumpulkan harta surgawi semenjak kita berada di dunia ini. Artinya, kita menjalani hidup ini sambil mengumpulkan harta surgawi itu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita mengumpulkan harta surgawi di dunia ini. Ketika kita menjalani hidup, tidak saja untuk diri kita sendiri. Ketika kita misalnya dalam konteks bacaan pertama, tidak memegahkan diri karena kehebatan kita, lalu kemudian melupakan kesempatan untuk melayani orang lain. Ketika kita masih bisa beri kesempatan untuk berkarya, ambil bagian dalam kehidupan gerejani, ambil bagian untuk mewartakan kabar gembira, ambil bagian untuk berbagai macam aktivitas yang berguna untuk orang lain di sana. Aktivitas itu adalah aktivitas mengumpulkan harta surgawi, dan Anda kumpulkan itu atau kita kumpulkan itu ketika kita berada di dunia ini. Artinya kita memperhatikan dan memperhitungkan hidup hari ini untuk keselamatan jiwa kita di hari esok. Hidup bersama dengan Tuhan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana kehidupan kita kalau kita mendengarkan atau kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui kedua bacaan liturgi hari ini? Soal kebanggaan, kita bisa dan boleh berbangga untuk hal yang duniawi. Tetapi ingat, yang duniawi itu yang ada pada kita juga datangnya dari Tuhan. Karena itu, jangan sampai kebanggaan kita hanya pada hal yang duniawi. Tapi kita mesti berbangga kalau kita masih beri kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan melalui sesama kita. Berilah kesempatan untuk melayani sesama. Ketika misalnya kita diajak
atau kita diberi kesempatan untuk berkarya bagi orang banyak, jangan kita tolak. Karena hal itu tidak semua orang bisa. Kalau kita bisa, hal itu harus menjadi kebanggaan kita. Tapi saya, orang berbangga tidak karena masih bisa melayani orang lain, tapi orang berbangga hanya karena dirinya sendiri. Jangan. Kita mengikuti contoh dan teladan Santo Paulus, mau berbangga bahwa kita, kebanggaan kita, karena kita bisa melayani sesama kita. Dan yang kedua, kita mau memiliki pemahaman yang benar, dengan pandangan yang benar tentang harta. Kita memang harus memiliki harta untuk hidup kita di dunia ini. Tetapi kita harus ingat, harta duniawi itu akan dimakan ngengak dan akan atau bisa dicuri oleh pencuri. Penting bagi kita di dunia ini, kita mengumpulkan harta surgawi dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita menjalani hidup menurut firman Allah, kita sesungguhnya telah mengumpulkan harta surgawi semenjak kita berada di dunia ini. Karena ingat, hidup kita tidak saja untuk hari ini, tidak saja untuk dunia ini, hidup kita juga untuk hari esok. Karena itu, demi hidup hari esok, kita mesti berbuat sesuatu sebagai jaminan kehidupan kita di hari esok. Tuhan memberkati.